Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. 5 tahun di tanah ini memberikan saya sebuah fakta bahwa anak Papua punya imajinasi yang luas, kreatif, dan penuh rasa ingin tahu. Tapi saya sering bertanya, apakah ruang kelas yang saya berikan sudah seindah dunia yang mereka lihat setiap hari? Dari pertanyaan sederhana itulah, saya menciptakan sebuah inovasi pembelajaran bernama Infotastic, Informative and Fantastic Communication Experience, dengan pendekatan project-based learning dan contextual teaching and learning. Perkenalkan, nama saya Anjas Agustinus, saya adalah guru bahasa Inggris di SMP Papua Kasih, dan inilah inovasi pembelajaran saya, Infotastic. Saya berpikir, bagaimana kalau anak-anak di Papua juga bisa belajar bahasa Inggris lewat sesuatu yang nyata, menyenangkan, dan dekat dengan kehidupan mereka? Tantangannya jelas, bagaimana membuat siswa berani menggunakan bahasa Inggris secara alami dan bagaimana menjadikan pembelajaran terasa dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Stand up, please. Greetings. Good morning, Mister. How are you today? Okay, students, imagine that you're part of the school event committee and you have the chance to create one amazing event that makes every student excited to come. And what kind of event would you organize? Art workshop, Basketball competition. problems competition, Okay, so the first is art workshop. And then the second is basketball competition. Okay, so today we have to complete the students' notes about the science fair, and we have to use the informations from the poster. So please take a look at this poster, and we have to answer these questions. Infotastic merupakan model project-based learning di mana semua siswa bekerja sama untuk menciptakan sesuatu yang bermakna. Pada saat yang sama, pendekatan contextual teaching and learning juga diterapkan. Setiap tugas yang mereka kerjakan terhubung dengan kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini dimulai dengan sebuah tantangan kreatif. Di tahap pertama, para siswa diminta untuk membuat poster sebuah kegiatan impian mereka. Mereka bekerja sama, berdiskusi memilih tema, warna, gambar, dan desain terbaik. Setiap detail mereka pikirkan dengan teliti, mulai dari waktu, tempat, hingga jenis acara yang akan diadakan. Do you agree about the title of our event? Yes. So guys, what picture we can add in our poster? How about dancing? How about painting? Do you like this one? Yes, I do. Yes, I like it. When? I think we should hold it on Friday. I agree. Hasil karya mereka dicetak dan ditempel di tempat-tempat strategis di sekolah. Lorong, papan informasi, hingga area kelas pun berubah menjadi ruang penuh warna dan ide yang segar. Students, after you took a photo, now imagine that you really want to invite your friends to the event and send short invitations through WhatsApp, but make it sounds real, okay? Use the words that are polite and warm, and it must be very creative. Tahap terakhir menjadi momen yang paling seru. Setelah poster mereka siap, para siswa berfoto bersama hasil karyanya. Sebuah bukti kerjasama dan kreativitas yang luar biasa. Tak berhenti di situ, mereka juga mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp untuk mengundang teman-teman mereka datang dan meramaikan acara tersebut. Proses ini membuat mereka berpikir lebih dalam, memilih kata yang tepat, membayangkan siapa penerima pesannya, dan memastikan informasinya mudah dipahami. Inilah pembelajaran yang hidup, kreatif, dan kontekstual, dan juga membuat siswa benar-benar merasakan bahwa apa yang mereka pelajari bisa langsung digunakan di kehidupan nyata. I like the part where we made a poster. It felt like I was really part of a real event committee. This activity was so fun. I learned how to write message in English and I realized that I can actually use it in my daily life. It made learning English feel so real. I just realized that writing isn't only about putting words on paper. It can happen in chats too. And it's actually pretty hard to write a short message that's still polite and sounds nice.
Sebagai sesama guru, saya melihat pembelajaran infotestik ini bukan hanya kreatif, tapi juga mindful, meaningful, dan joyful. Mindful karena anak-anak benar sadar dan berpikir tentang apa yang mereka tulis dan kepada siapa pesan itu akan ditujukan. Meaningful karena apa yang mereka pelajari bisa langsung dipakai di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bukan cuma belajar menulis, tapi juga belajar berkomunikasi dengan tujuan. Dan joyful karena mereka belajarnya seru, banyak ide, dan penuh tawa. Saya melihat anak-anak benar-benar menikmati setiap kegiatan. Dari menikmati membuat poster, dari menempel hasilnya di sekolah, sampai mengirim pesan singkat lewat WhatsApp. Sebagai kepala sekolah, saya melihat pembelajaran infotastik bukan hanya sebagai kegiatan yang kreatif, tetapi juga transformatif. Di sini, siswa benar-benar terlibat, mereka berpikir, berkolaborasi, dan mengekspresikan ide mereka dengan cara yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Melihat anak-anak menulis pesan singkat dengan percaya diri, menggunakan bahasa yang sopan namun tetap hangat, saya merasa inilah bentuk pembelajaran yang sesungguhnya, pembelajaran yang hidup. Infotastik membuktikan bahwa ketika guru berani berinovasi, ruang kelas bisa menjadi tempat di mana ide-ide tumbuh, karakter terbentuk, dan makna belajar benar-benar dirasakan. Inilah makna pembelajaran mendalam ketika siswa bukan hanya tahu kata-kata, tapi juga memahami maknanya dan menggunakannya untuk berinteraksi dalam kehidupan nyata. Dari imajinasi menjadi komunikasi nyata, itulah semangat infotestik, sebuah pembelajaran yang hidup, bermakna, dan dekat dengan dunia mereka.